Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu guru, kepala sekolah, para siswa jenjang SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK, MA, dan MK, serta SD, LB, SMP, LB, SMA, LB, bahkan juga peserta pendidikan kesetaraan, paket A, paket B, dan paket C, beserta para orang tua dimanapun saja berada. Mudah-mudahan kita tetap sehat dan tetap semangat, meskipun COVID-19 nampaknya masih di mana-mana masih belum reda betul, meskipun vaksinasi di beberapa daerah sudah berjalan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah divaksin, yang belum ya sabar menunggu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, serta para siswa sekalian, masa peserta didik sekalian, beserta Bapak Ibu orang tua dimanapun saja berada, yang saya hormati dan saya banggakan. Jumpa lagi dengan saya, Dalyono dari LPNP Provinsi Kalimantan Timur, melalui channel Dalyana Berbagi ini. Kali ini saya akan berbagi, masih melanjutkan pembahasan kita terkait dengan sosialisasi hasil rapat koordinasi persiapan pelaksanaan asesmen nasional tahun 2021 yang diselenggarakan di Hotel Papandayan Bandung tanggal 22 sampai 24 Februari yang lalu. Nah, kalau pada paparan sebelumnya saya sudah menyampaikan tentang pemanfaatan website AKM dari Pusmenjar Kemdikbud yang dimanfaatkan atau bisa kita manfaatkan untuk mendalami berbagai hal terkait dengan AKM, asesmen nasional, dan juga bisa untuk melakukan uji coba soal-soal AKM, baik jenjang SD, SMP, SMA, SMK, maupun yang sederajat. Nah, kalau pada pertemuan sebelumnya, saya belum fokus ke uji coba. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan memfokuskan bagaimana Bapak Ibu dan khususnya para peserta didik melakukan uji coba menggunakan atau memanfaatkan website AKM tersebut. Harapannya nanti para peserta didik sekalian, karena ini hal baru, AKM itu hal baru, maka tidak kaget karenanya. Demikian juga Bapak Ibu guru, Bapak Ibu pendidik, kiranya bisa mempersiapkan para peserta didiknya untuk dapat mencoba soal-soal AKM yang ada di website AKM tersebut agar mereka terbiasa. Tidak perlu melaksanakan bimbel, tapi setidak-tidaknya dengan melakukan atau mencoba soal-soal yang ada, harapannya para peserta didik menjadi terbiasa karena soal AKM tentu saja berbeda dengan soal-soal dalam penilaian harian ataupun dalam ujian sekolah dan ujian nasional yang ada sebelumnya, atau ujian sekolah berstandar nasional yang sudah dihapus sejak tahun lalu. Nah, untuk menyingkat waktu, izinkan saya share screen Bapak Ibu sekalian dan para peserta didik sekalian.
Jadi, ini ayo mencoba soal-soal AKM secara online. Nah, di situ ada lebih dari 500 soal yang bisa para peserta didik, juga Bapak Ibu guru, para orang tua bisa melakukan coba-coba atau mencoba mengerjakannya, yaitu di website https://pusmenjar.kemdikbud.go.id/akm. Ini dapat dilakukan ya oleh Bapak Ibu guru, para siswa, atau para peserta didik SDMI, SMPMTS, SMAMA, SMKMK, program kesetaraan termasuk sekolah luar biasa ya, termasuk program kesetaraan paket A, B, dan paket C, dan juga oleh para orang tua dalam rangka membimbing, mendampingi putra-putrinya untuk berlatih mengerjakan soal-soal AKM secara online. Ada yang perlu kiranya diingat sebelum ini Bapak Ibu dan para peserta didik sekalian. Yang pertama, mari kita ingat tentang komponen dan bentuk soal AKM. Komponen AKM itu ada dua, yaitu literasi membaca dan numerasi. Numerasi terkait dengan matematika. Kedua hal ini meliputi kontennya. Untuk yang literasi, konten teks informasi dan teks sastra. Proses kognitifnya menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Konteksnya personal, sosial budaya, dan saintifik. Sedangkan untuk numerasi, kontennya itu bilangan, pengukuran dan geometri, data dan uncertainty atau ketidakpastiannya, dan aljabar. Proses kognitifnya meliputi pemahaman, aplikasi, penalaran. Konteksnya sama ya, personal, sosial kultural, dan saintifik. Bentuk soalnya ada pilihan ganda atau objektif dan non-objektif atau IC. Yang objektif itu ada pilihan ganda, satu jawaban benar, pilihan ganda kompleks, jawaban benar lebih dari satu, ada menjodohkan, ada isian singkat, baik isian itu berupa angka, nama, atau benda yang sudah fix, ya. Dan yang kedua adalah non-objektif atau isai atau uraian. Ingat pula bahwa ada perbedaan antara soal UN atau USBN dan soal-soal pada AKM. Ini perbedaannya kemarin sudah saya sampaikan sebelumnya ya. Bentuk atau format soalnya, kalau UN itu pilihan ganda dan isian singkat, AKM tadi sudah ada pilihan ganda biasa, pilihan ganda kompleks, ada menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Komposisinya, ini saya tidak bicara UN karena kemarin sudah, ini yang AKM saja, pengetahuan 20%, aplikasi 50%, penalaran 30%. Konteksnya, semua soal diberikan konteks, baik personal, sosial budaya, maupun sains. Tapi kalau UN itu 50% soal tidak menggunakan konteks. Nah, teks atau untuk stimulus soal itu kalau pada UN itu panjang hanya 2-3 paragraf atau sekitar 100 kata dan sedikit ilustrasi, hanya satu teks untuk menjawab satu soal, sedangkan pada AKM panjang bergradasi sesuai kelas. Makin tinggi kelas, makin banyak pula paragraf atau banyaknya kata. Untuk kelas 11 panjang teks bisa sampai 700 kata. Teks disertai ilustrasi dan infografis. Terdapat soal-soal yang memerlukan pemahaman multi teks. Sedangkan format jawaban, kalau UN atau USBN itu jawabannya tunggal,
Kalau AKM disediakan soal dengan jawaban terbuka, artinya bisa lebih dari satu. Kemudian, kiranya para siswa perlu dibiasakan mengerjakan soal-soal yang setara dengan soal-soal AKM, supaya terbiasa saja, ya, supaya tidak kaget. Kemudian siapa yang perlu dibiasakan itu, maka perlu kita ingat tentang kepesertaan dan waktu pelaksanaan Asesmen Nasional 2021 yang pada paparan sebelumnya juga sudah saya sampaikan. Nah, ini bahwa peserta didik yang akan menjadi sampel Asesmen Nasional itu ada SD, MI, SDLB sederajat, kelas 5, maksimum 30 siswa ditambah 5 siswa cadangan. SMP, MTS, SMPLB sederajat itu kelas 8, maksimum atau maksimal 45 siswa. Demikian juga SMA, MA, SMA-LB sederajat, SMA, MAK sederajat itu kelas 11, maksimum juga 45. Nah, untuk siswa ini SPK dan sekolah Indonesia di luar negeri yang sudah memperoleh izin operasional juga mengikuti asesmen nasional itu. Asesmen nasional juga diikuti oleh siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusi yang mampu mengerjakan asesmen secara mandiri. Kalau yang tidak mampu mengerjakan mandiri ya tidak. Demikian juga untuk siswa SLBA, SLBC, dan SLBG itu tidak diikutsertakan dalam asesmen nasional. Nah, waktu pelaksanaannya untuk asesmen nasional 2021 adalah bulan September dan Oktober. Berarti nanti pada semester ganjil. Kelasnya adalah 5, 8, dan 11. Secara otomatis atau berarti peserta AKM tahun 2021 nanti adalah para siswa yang saat ini duduk di kelas 4, kelas 7, dan kelas 10. Saya ulangi, bahwa karena pelaksanaan asesmen nasional itu nanti September dan Oktober tahun 2021, maka peserta asesmen nasional nanti adalah peserta didik atau siswa yang saat ini duduk di kelas 4, kelas 7, dan kelas 10. Karena nanti pada bulan Juni, Juli nanti dia akan naik ke kelas 5, yang kelas 7 naik ke kelas 8, yang ke 10, kelas 10 naik ke kelas 11. Otomatis di bulan September, Oktober, peserta didik yang sekarang ini kelas 4, kelas 7, dan kelas 10 itulah yang akan menjadi peserta asesmen nasional. Maka kepada paling tidak para peserta didik kelas 4, 7, dan 10 inilah yang mungkin perlu sekarang ini sudah perlu untuk berlatih atau mencoba melaksanakan mengerjakan soal-soal asesmen nasional itu. Karena pelaksanaannya nanti secara online, maka ya perlu mereka berlatih untuk mengerjakannya secara online supaya terbiasa. Nah, untuk berlatih bisa menggunakan komputer atau laptop, bisa juga menggunakan HP untuk berlatih ini. Nah, oleh karena itu, saat ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana langkah-langkah mengerjakan soal-soal AKM itu secara online atau mencoba mengerjakan soal-soal AKM itu secara online, meskipun pada video sebelumnya juga sudah saya sampaikan, tapi langkah-langkah belum secara detail. Saya khawatir nanti terutama kepada peserta didik yang belum terbiasa menggunakan komputer, laptop, atau mengerjakan secara online,
Saya khawatir nanti kalau langkah-langkahnya tidak jelas, menjadi kesulitan karenanya. Sekarang bagaimana langkah-langkahnya untuk mengerjakan uji coba soal AKM secara online yang sudah disiapkan oleh Kemdikbud. Jadi ini langkah yang harus dilakukan dari Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Pertama, buka laman web https://kemdikbud.go.id AKM, maka akan terbuka halaman seperti ini. Di sini ada tulisan, karena kita fokus akan mencoba soal-soal AKM, maka ya cukup langkah selanjutnya adalah klik ayo coba. Ayo coba itu bisa ada di sini, di atas kanan atau di kanan bawah. Bisa dua-duanya, bisa diklik di sini atau bisa diklik di sini. Nah, setelah itu dia akan muncul seperti ini. Yaitu materinya bisa dipilih apakah literasi atau numerasi. Kalau pilih literasi duluan, maka kemudian pilih jenjang, apakah SD, apakah SMP, apakah SMA, ataukah SMK. Ini langkah-langkahnya saya pelan-pelan supaya nanti ini bisa dipahami betul sehingga nanti tidak bingung karenanya. Selanjutnya, klik Oke, lanjutkan. Ini warna biru ini tulisannya oke, lanjutkan. Maka akan muncul ini selamat datang. Ya. Nah, kemudian ini ada tulisan login, langsung saja ini sudah, ini tidak usah ganti-ganti, ini saja langsung login. Klik login, maka akan muncul ini konfirmasi data peserta. Ininya tetap kode-kodenya ini baru. Nah, Bapak Ibu adik-adik isi ada jenis kelaminnya, apakah laki-laki atau perempuan, kemudian namanya, kemudian ini tanggal, bulan, tahun lahir, dan token. Nah, token itu bisa dilihat di sini, bisa di sini di copy, baru dipaste di sini, atau melihat di sini diketikkan di sini. Nah, selanjutnya klik di sini warna biru itu tulisannya submit. Nah, kalau itu sudah Bapak Ibu adik-adik klik submit, maka akan muncul begini. Nah, konfirmasi tes. Kalau sudah muncul begini, ada konfirmasi tes, di tulisan di bawah ini ada kata-kata mulai, maka klik mulai. Nah, kalau Bapak Ibu adik-adik sudah mengklik mulai, maka akan muncul stimulus soal. Stimulus soal itu silakan dibaca dengan teliti, dengan jeli, dengan cermat, pelan-pelan, sampai betul-betul dipahami apa isi dari bacaan tersebut. Kemudian akan muncul soal nomor 1 dan seterusnya. Nah, maka jawab soal-soal tersebut sesuai dengan perintah setiap soal. Soal nomor 1, setelah dijawab, maka klik ini soal selanjutnya. Jadi tulisan di sini soal selanjutnya. Maka akan muncul soal-soal, kalau tadi nomor 1, soal nomor 2, dijawab soal nomor 3, dan seterusnya sampai selesai. Dijawab soal-soal sampai selesai sesuai dengan perintahnya. Sesuai dengan bentuk soalnya. Kalau bentuk soalnya pilihan ganda biasa ya klik salah satu. Kalau menjodohkan ya jodohkan. Kalau jawaban lebih dari 1 ya jawab lebih dari 1. Kalau isian ya isian. Kalau uraian ya jawab dengan uraian. Itu Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Nah, setelah jawab soal selesai, maka ini akan muncul ini konfirmasi tes. Di sini ada tulisan apakah selesai tes atau mau kembali.
Kalau kembali berarti kembali melihat soal-soal sebelumnya. Tapi kalau sudah yakin jawaban Bapak Ibu adik-adik yang melakukan uji coba itu sudah yakin, maka klik di sini. Klik selesai tes. Ketika selesai tes diklik maka akan muncul review hasil. Jadi nanti jawaban adik-adik akan muncul di sini. Kunci jawaban yang benar akan muncul di sebelah kanan. Begitu. Sampai ada beberapa halaman ini, mungkin 2-3 halaman. Kalau sudah itu maka ada 2 pilihan. Apakah adik-adik mau mendownload hasil itu atau mengunduh hasil. Kalau diklik yang warna biru itu maka mengunduh hasil. Nah, kalau yang diklik mengunduh hasil maka akan muncul ini. Ini hasil downloadannya. Ini bisa disimpan dalam bentuk file PDF, bisa juga di print out. Silakan mau diapakan. Kalau mau di print out kemudian mau dicocokkan supaya lebih jeli, silakan. Tapi kalau adik-adik mengklik yang merah ini, nah ini log out berarti keluar, maka akan kembali ke semula. Nah, yaitu ada pilihan materi, apakah literasi atau numerasi. Kalau tadi mengerjakan literasi bisa diklik yang sebelah kanan, berarti ini kalau klik sebelah kanan maka akan kembali mengerjakan soal numerasi. Nah, begitu adik-adik sekalian dan juga Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu orang tua siswa kiranya bisa nanti membimbing putra-putrinya, peserta didiknya bagaimana langkah-langkah melakukan uji coba soal-soal AKM, di mana di situ ada 500 soal lebih yang bisa dicoba digunakan untuk berlatih supaya nanti ketika mengerjakan soal AKM itu sudah terbiasa. Tuh, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Nah, ini channel saya, mesti sudah saya ganti, bukan dayanya SPD MPD, tapi dayanya berbagi ya. Nah, terima kasih kepada Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik yang sudah subscribe, like, dan share. Yang belum, ditunggu. Nah, selanjutnya, mari kita coba buka website AKM. Kemudian kita coba. Saya juga akan mencoba. Kalau kemarin saya mencoba yang SMP, saya akan mencoba yang SD yang sekarang ya. Oke ya. Jadi saya copy dulu ini supaya saya tidak ngetik lagi. Ini buka internetnya. Bisa di klik kanan, paste. Nah ini ya Bapak Ibu dan adik-adik sekalian ya. Ini alamatnya Puspenjar Kemdikbud.go.id AKM. Nah, jadi ini bisa diklik di sini. Ayo coba. Kalau saya kemarin mencoba mengklik ini, saya akan coba klik di sini. Nah, sama ya, jadi bisa. Nah, jadi ini ada pilihan literasi, SDMI. Kalau mau SMP ya berarti pilih SMP. Kalau SMA, MA, SMK ya tulis klik di sini. Saya akan pilih yang SD sekarang. Baru klik oke, lanjutkan. Nah, ini langsung saja ini klik login. Baru ini ketik. Apa ini sudah ya? Peserta nomor 01. Oke lah, ini langsung saja literasi SDMI. Ini kalau misalnya Bapak Ibu atau adik-adik itu perempuan ya ini diganti ini perempuan ya. Ini karena saya laki-laki ya laki-laki ya ini.
namanya diketik, namanya Dalyana. Nah, hari lahir itu maksudnya tanggal, ya saya 22. Bulannya, pilih bulannya apa? Mei misalnya. Kemudian ini tahunnya misalnya 96 misalnya ya. Nah, token itu bisa di-copy di sini. Ya. Ini atau diketik. Silakan. Nah, ini copy. Boleh kalau kemarin saya ketik, ini di sini saya copy. Nah, paste. Nah, boleh juga ini diketik ya. FMFLEQ boleh ya, baru klik submit. Ini konfirmasi tes. Waktunya 60 menit. Waktu tes tanggal 15 bulan Maret 2021, jamnya 15.59. Jadi ini bisa nanti adik-adik, Bapak Ibu bisa diulang-ulang ya. Nah, tiap mengerjakan satu kali tentu nanti soal berikutnya akan berbeda karena ada sekitar 500 soal lebih di sini. Baru klik mulai. Nah, maka akan muncul soal. Ya. Ini Siti dan Udin di jalan, ini soal nomor 1. Kalau ini dirasakan terlalu kecil misalnya, mau kecil, mau besar, dibesarkan, ini klik ini sedang, mau dibesari lagi, klik di sini. Nah, gitu. Ya, jadi ini ada informasi soal, ada daftar soal ya, sisa waktu ya. Jadi informasi soal juga klik ya, muncul ya. Jadi sekali lagi ini dibaca dulu dengan jeli ya. Tidak harus keras, kalau bacanya nanti ketika mengerjakan keras-keras ya kasihan tetangganya. Ya. Jadi baca saja dalam hati, ya, cermat, ya, supaya nanti bisa menjawab soal-soal yang ditanyakan. Untuk saya biar aja saya baca keras ya. Siti dan Udin namanya. Muka mereka penuh debu. Dengan baju rombengan, mereka menyanyi di tengah kebisingan. Pagi sampai malam, mereka tersenyum dalam peluh. Menyapa om dan tante, mengharap receh seadanya. Beribu Siti dan Udin berkeliaran di jalan-jalan. Dengan suara serak dan nafas yang sesak oleh polusi. Kalau hari ini bisa makan, alhamdulillah. Siti dan Udin tetap berdoa agar mereka bisa sekolah dan punya rumah berjendela. Nah, kemudian soalnya ini di bawahnya, apa permintaan Siti dan Udin dalam doanya? Apakah ingin bersekolah, ingin bernyanyi, ingin bekerja, ingin bertamasya misalnya? Saya pilih ingin bersekolah. Ini soal pilihan ganda biasa. Nah, kalau klik ragu-ragu, klik silakan klik ragu-ragu. Berarti nanti sebelum selesai, klik selesai, masih ada, diingatkan masih ada soal yang ragu-ragu. Tapi kalau sudah yakin, soal berikutnya. Jadi ini Bapak Ibu, adik-adik sekalian, meskipun nomor soal berganti, tapi stimulus soal masih tetap bisa dibaca sehingga tidak perlu membuka-buka halaman sebelumnya. Manakah yang merupakan sifat Siti dan Udin? Beri tanda centang pada setiap pernyataan yang benar. Jadi kalau tandanya begini, kotak begini boleh lebih dari satu. Ya. Apakah bekerja keras, apakah pemalu atau sabar? Saya pilih ini. Nah, oke, baru lanjut. Soal berikutnya. Ini. Manakah keadaan yang sesuai dengan isi bacaan? Beri tanda centang pada kolom benar atau salah. Jadi ini soal benar salah. Jadi Siti dan Udin selalu bahagia saat bernyanyi. Benar misalnya. Om dan Tante kesal ketika kedatangan Siti dan Udin. Salah. Nah, ini soal benar salah. Soal berikutnya. Nih,
apa yang dilakukan Siti dan Udin di jalan? Bernyanyi. Bernyanyi dengan riang. Oke, lanjut soal berikutnya. Nah, ini soal menjodohkan. Pasangkanlah peristiwa yang ada pada lajur kiri, ini lajur kiri dengan lajur kanan. Nanti kalau adik-adik mengklik nanti akan terjodohkan dengan tanda panah. Ya. Nih, misalnya suka memberi uang receh dengan seadanya. Siapa ini? Oh ini. Nah ini maka kan ada panah ke sini. Ya. Suka bernyanyi dengan suara serak dan napas sesak. Apakah Siti dan Udin atau Siti dan Om atau Siti dan Udin. Nah, itu ya. Kalau ganti jawaban ini misalnya. Nah, kalau ganti tidak usah khawatir kalau sudah terlanjur dijawab kok mau ganti ya. Nih. Tidak jadi ganti dah, udah yakin kok. Kalau nggak ganti ya berarti lanjut. Soal berikutnya. Itu ya adik-adik. Nah, jelaskan alasan yang mendukung gambar tersebut sudah sesuai dengan isi puisi ya. Berarti baca dulu puisinya dan ingat bacaan sebelumnya tadi. Nah, ini tadi puisi ya. Ini gambarnya. Apakah gambar sesuai dengan puisi ini? Bacaan tadi ternyata adalah sebuah puisi ya. Bukan ada puisi baru, bukan. Tapi apakah gambar ini mendukung puisi? Jelaskan alasannya mendukung. Gambarnya mendukung. Alasannya apa? Misalnya gambar sudah menunjukkan dua anak ya, laki-laki dan perempuan. Karena kan Siti dan Udin kalau gambarnya laki-laki semua kan berarti tidak mendukung ya. Laki-laki dan perempuan. Nah, gimana? Yang laki-laki memegang gitar, atau memainkan ya, gitar, dan yang perempuan tampak menyanyi. Ini dengan wajah yang tahu senang. Tuh ya. Jadi ini isian uraian ya, tidak isian singkat tapi uraian. Soal berikutnya. Soal nomor 7. Ini berapa lama tidur yang kita butuhkan? Ini ya, ini ada infografis. Ini bayi baru lahir, ini bayi usia 4 sampai 11 bulan, ini balita 1 sampai 2 tahun dan seterusnya. Ini waktu lamanya tidur. Tidur adalah satu pilar kesehatan. Tidur terlalu banyak atau terlalu sedikit dapat berdampak buruk bagi kesehatan Anda. Tidur kurang dari 5 jam per malam dapat melipat gandakan risiko penyakit jantung, serangan jantung, dan stroke.
ada juga hubungan yang terus menerus antara kurang tidur dan penambahan berat badan, insulin, resistensi, dan diabetes. Nih ya, ini bacaannya. Tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan. Kurang tidur bisa membuat kita menjadi mudah marah dan tidak fokus dalam belajar. Kurang tidur juga dapat membuat kita mudah lupa. Lingkaran hitam di bawah mata, biasa disebut mata panda, bisa timbul pada orang yang kurang tidur. Jam tidur manusia berbeda-beda, anak kecil tidur lebih lama daripada orang dewasa. Salah satu cara agar tidur pulas adalah dengan mematikan lampu sebelum tidur. Apa yang menyebabkan mata kita terlihat seperti mata panda? Ini jawabannya diisi di sini ya. Karena kurang tidur. Kurang tidur. Soal berikutnya masih bacanya sama. Penyakit apa saja yang dapat berlipat ganda jika seseorang kurang tidur? Ini pilihan ya. Bisa serangan jantung, diabetes, insulin, dan tidak stroke tadi. Ada tadi bacaannya di sini ya. Ini bisa juga stroke. Ya. Nih, ya. Nah, baru soal berikutnya. Apa tujuan penulis pada teks tersebut? Menunjukkan kepada pembaca data rata-rata orang tidur per hari, memengaruhi pembaca untuk memiliki waktu tidur yang cukup, menjelaskan kepada pembaca cara untuk terhindar dan kurang tidur, menginformasikan pembaca pentingnya waktu tidur yang cukup. Mempengaruhi pembaca untuk memiliki ini. Nah, ini salah satu jawaban, pilih satu saja ya, tidak boleh lebih dari satu. Soal berikutnya, manakah pernyataan yang benar tentang manfaat tidur cukup bagi kesehatan? Kamu bisa memilih lebih dari satu jawaban. Membantu kita untuk fokus dalam belajar, membuat kita lebih mudah mengingat sesuatu, membuat kita lebih sabar dan tidak mudah marah. Soal berikutnya, usia prasekolah 3-5 tahun. 3-5 tahun itu waktu tidurnya. Ini lihat grafiknya, jadi ini membaca grafik ya. 3-5 tahun ini ya 10-13 jam. Ini menunjukkan nih ya. 6-13, 9-11. Itu ini soal menunjukkan. Lanjut, soal berikutnya. Tentukan benar, ini soal benar salah. Usia 20 tahun memiliki lama tidur sama dengan 60 tahun. 20 tahun. Nah, 20 tahun berarti di sini 60 tahun. Nah, ini di sini. Berarti benar ya, sama-sama 7-9 jam. Orang yang kurang tidur kemungkinan akan mengalami kesulitan saat belajar, fokus, mudah lupa. Oke. Soal berikutnya. Andi adalah seorang ini kelas 5 SD. Menurut artikel di atas, berapa lama waktu tidur yang diperlukan Andi setiap harinya? Kalau kelas 5 SD berarti berapa tahun umurnya? Anggaplah masuk itu kelas umur masuk SD itu umur 6 atau umur 7, berarti
11 sampai 12 tahun. Berarti 11 sampai 12 tahun itu berarti di sini ya. 6 sampai 13 tahun berarti 9 sampai 11 jam. 9 11 jam. Ini isian singkat. Selanjutnya 14. Permisi, boleh kami masuk di dalam ya Pak? Boleh kami lihat kamar mandinya Bu? Pagi itu sekelompok ibu berseragam biru menyapa warga di setiap rumah di dalam Mustika. Di Jalan Mustika. Ibu, ada pasukan biru sebelumnya. Oh iya, hari ini, hari Minggu, pekan kedua ya. Semua beranjak ke pintu depan dan membukakan pintu untuk tamu mereka. Hari Sabtu lalu, Nuha membantu ayahnya membersihkan halaman rumah, Pak. Halaman rumah pagi itu dan seterusnya. Ini bacaannya. Ini harus dibaca dengan jeli ya. Nah, adik-adik sekalian, di mana Nuha dan keluarganya tinggal? Ya, di mana? Ini tadi ada di atas tadi ya. Di Jalan Mustika. Nah, di Jalan Mustika ada RT-nya enggak? Kalau alamat kalau bisa lengkap lengkap. Ya. Ya, baca di Jalan Mustika. Ya. Ada gambar-gambarnya ya. Rumah Nuha akan mendapat kartu kuning. Banyak nyamuk yang akan bersarang di rumah Nuha. Nuha dan keluarga akan terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh nyamuk. Apa tadi bacaannya? Ini harus dilihat bacaannya. Kalau Bapak adik-adik tidak teliti, nah ini nih, ibu mempersilakan Bu Nurul masuk. Mereka pun langsung menuju kamar mandi keluar dari sana. Pak Nurul mengacungkan ijazahnya Nuha tersenyum. Tak ada kan kartu kuning hari ini. Jangan lupa ikut gerobak jentik minggu depan ya Bu. Pesan Mbak Nurul sebelum meninggalkan rumah. Ibu mengatakan ini misalnya jawabannya adalah rumah Nuha. Nah, Nuha dan keluarga. Ini misalnya ya. Ini supaya cepat ya. Adik-adik. Misalnya ini bagaimana perasaan Nuha dan Mbak Nurul mengacungkan jari jempolnya setelah memeriksa kamar mandi di rumah Nuha. Nah, ini. Saya cepat ini. Mbak Nurul merupakan petugas yang sopan. Kalimat mana yang sesuai dengan pernyataan itu berdasarkan isi cerita. Ya, oke. Jadi ini harus adik-adik harus jeli betul membaca ya. Nurul, Nuha, ini menjodohkan ya. Nuha, rumah yang anak yang ini kan. Sedangkan Nurul, petugas kesehatan. Ya. Soal berikutnya.
benar atau salah ya. Pernyataan manakah yang merupakan kegiatan yang dilakukan saat grebek jentik pada bacaan tersebut. Klik pada menanam pohon serai. Nah, ya. Membersihkan selokan, membersihkan taman. Ya. Lanjut, banyak soalnya. Berdasarkan wacana tersebut, apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah nyamuk bersarang di suatu tempat atau di rumahmu? Kamu bisa memilih lebih dari satu jawaban. Membersihkan halaman rumah, menanam sebelumnya menanam pohon serai itu benar misalnya ya. Oke ya. Berikutnya 21. Banyak ini soalnya. Menurutmu apakah ilustrasi yang disediakan dalam tulisan sudah sesuai dengan isi? Sudah ya kan? Sudah sesuai. Ya. Karena sudah menggambarkan apa saja. Satu, ilustrasi maksudnya gambarnya itu ya kan? Nah, itu kegiatan pembersihan lingkungan ya kan? Lingkungan. Dua, apa tadi? Memeriksa jentik nyamuk di kegiatan warga ibu ya. Kemudian wanita dewasa memeriksa tempat air mandi ya kan, bak mandi ya, air bak mandi ya, pencatatan data hasil pemeriksaan. Tuh ya. Lanjut. Ini ya. Jadi ini berarti sudah selesai tes. Tapi kalau mau kembali juga boleh ya. Kalau selesai tes, klik selesai tes, maka nah ini ya, nah, benar atau tidak ini jawabannya ya. Nah, silakan nanti bisa dicocokkan. Ya. Nanti, nah supaya nanti bisa mencocokkan lebih jelas bisa diunduh, klik unduh. Nah, ini unduhannya, ini bisa dibuka, bisa di print, atau bisa juga disimpan dalam bentuk file. Silakan. Ya. Itu kalau mau disimpan ya. Wah ini.
Baik, kita lanjutkan ya, adik-adik sekalian. Kalau tadi, nah ini jadi kalau kita klik logout, maka akan muncul ini. Ya, adik-adik, maka kita klik, kalau tadi kita literasi, sekarang kita coba lihat numerasi. Klik numerasi. Jenjangnya SD. Nah, baru oke lanjut. Ini login. Ini konfirmasi numerasi SDMI. Ini tanggal lahir. Hari itu artinya tanggal ya. Bulannya Mei. Misalnya saya lahir 96. Baru tokennya. Kalau tadi token bisa di copy. Klik kanan copy, boleh juga diketik di sini. CI ini ya, ini ya di kiri atas ini ya. Ini tokennya yaitu C. Ingat C-nya hurufnya besar. I U J I D. Baru submit. Ya. Oh, ini kalau ada yang belum diketik, gini ada ya. Silakan ketikkan nama. Jadi ketik nama dulu. Lupaan ketik nama ya. Jadi harus kalau enggak ada namanya enggak mau dia ya. Oke. Nah, baru ini. Mulai waktunya 60 menit. Nah, kita lihat. Nah, ini. Perhatikan keterangan pada gambar lift di bawah ini. Lift sudah berisi 5 orang dengan jumlah berat badan 380 kg. Di luar lift, Andi, Rosa, dan Joni akan masuk ke dalam lift. Saat lift kosong, berapa paling banyak orang dengan berat badan sama dengan Andi dapat masuk? Nah, ini kapasitasnya 550, penumpang 8 orang. Nah, di sini 550. Nah, sekarang berat Andi berapa? Lift sudah berisi 5 orang ya. Nah, sekarang saat lift kosong berapa paling banyak? Sekarang kalau berat, nah ini pilihannya 1, 5, 6, 8. Sekarang berarti kan ini 550 dibagi 95 misalnya. Ya. Silakan nanti adik-adik hitung bagaimana caranya. Tuh, ya. Ini adalah tentang matematika. Jadi kalau misalnya kalau 5 orang, 5 kalikan ini kan ya tidak boleh melebihi 550. Tuh, jadi yang paling tepat adalah ini dibagi. Mungkin hasilnya tidak tepat. Ya. Ya, dihitung ya. Nanti dicoret-coret. Kita juga coret-coret. Nah, maksimum adalah 550. Berat Andi 95. Jadi kalau 5 koma ya, berarti kalau 6 tidak cukup, berarti 5 aja. Oh, supaya tidak melebihi 550. Ini untuk menyingkat waktu nanti kelamaan ya. Ini masih hanya sama. Nah, saya jawabnya mungkin lift sudah berisi 5 orang, beratnya 380. 2 orang akan masuk ke dalam lift. Mereka akan bergabung dengan kelima. 2 orang yang dapat masuk ini sudah 380.
Beratnya kan tidak boleh melebihi 550. Mana yang bisa? Kalau Andi dengan Rosa misalnya, berarti berapa? Andi dengan Rosa itu dijumlahkan. Coret-coret 95 ditambah 83. 178 kalau ditambahkan dengan 380 558 berarti tidak bisa. Jadi kalau Andi dengan Rosa tidak bisa. Yang bisa Andi dengan Joni bisa. Andi dengan Joni itu jumlahnya cuma 130. 130 ditambah ini belum sampai 550. Apalagi kalau Rosa dengan Joni lebih kecil lagi, berarti Andi dengan Joni, Rosa dengan Joni. Kalau Andi dengan Rosa tidak bisa karena melebihi itu. Soal berikutnya masih hal yang sama. Dia sudah berisi tadi, apabila ada yang bergabung kelima orang yang ada di dalam lift, apakah kondisi berikut memungkinkan? Beri tanda centang. Andi, Rosa, dan Joni dapat masuk dengan menggunakan lift secara bersama-sama. Jadi, ini sudah ada 5 orang. Kalau Andi, Rosa, dan Joni bergabung, ini 8 orang bisa, tetapi beratnya ya Andi dengan Rosa saja tadi sudah tidak mungkin, maka ini salah. Ya. Lift sudah tidak dapat diisi lagi, salah, masih bisa tadi kan. Andi dengan Joni masih bisa, Rosa dengan Joni masih bisa. Oke ya. Soal berikutnya, mohon maaf ini karena waktunya sempit, jadi apabila Andi masuk lift dengan membawa barang seberat 6 kg dan bergabung dengan kelima orang di lift, berapa kapasitas lift yang tersisa? Berarti kapasitasnya kan 550. Sekarang kalau Andi 95 ditambah, kita coret-coret ya 95 ditambah 6 kg 101 ditambah 380 481 ya. Nah, sekarang 550 dikurangi 481 berarti masih 69 kilo. Nah, soal berikutnya. Jadi seperti ini nanti soal-soal numerasinya ya. Ini lift sudah berisi, tadi masih sama ya. Keluarga Dewi yang ingin masuk ke dalam lift, mereka akan bergabung dengan kelima. Ayah 72, Ibu 63, Ferry 33, Dewi 45. Mereka membawa beberapa kardus. Kardusnya tidak diketahui, tidak masalah ya. Pasangkanlah nama anggota keluarga Dewi dengan berat kardus paling berat yang dapat dibawa masuk. Pasangkanlah dengan mengklik bulatan. Keluarga Dewi juga ini maksudnya ini ayah, ibu, dan Ferry ya. Ayah, ibu, dan Ferry berapa jumlahnya? Ayah,
ayah 72 tambah ibu 63, terus Ferry 33 168 ditambah 380 yang sudah ada 548. Berarti kalau 550 berarti masih bisa 2 kilo. Itu maksudnya supaya 550. Nah, sekarang kalau ayah Ferry dan Dewi. Ayah tadi berapa? 72. Terus ditambah Ferry 33. Ditambah Dewi. Dewi berapa? 45. Ditambah yang sudah ada tadi 380. 380. 530 supaya 550 berarti 20 kilo sisanya. Nah sekarang Ibu Dewi dan Ferry. Ibu tadi berapa? 63. Ferry 33. Terus Ibu Dewi dan Ferry. Dewinya 45. Tambah 380. Berarti 550. Maka ini 521. 550 kurangi 521 berarti 29. Begitu. Oh, ini menjodohkan. Ya. Ini Lip sudah bermasih sama ya. Jika Rosa dan Joni masuk bersamaan kemudian bergabung dengan kelima dalam lift, berapa kilogram barang paling berat yang dapat mereka bawa? Jadi ini disuruh menulis caranya. Jadi beratnya berarti kan 550 dikurangi 380 ditambah berapa berat Rosa? Oh, berat Rosa tadi 83 ditambah berasnya Joni 35. Jadi apa yang ditanyakan tadi apa? Berapa barang paling berat dapat mereka bawa? Berat barang. Yang dapat mereka bawa. Ini cara menghitungnya ya. Jadi ini 550 barang paling berat ya. Sama dengan 550 dikurangi apa itu di belakang 380 tambah
83 tambah 35 498. Berapa dikurangi 550 dikurangi 498 dan 50 kilogram. Tuh ya. Itu berat paling beratnya ya, adalah 52 kilogram. Soal berikutnya. Ini soal nomor 7. Ari mencoba mengisi gayung di rumahnya dengan air. Gayung diisi air hingga penuh. Setelah itu air, nah, mohon maaf ini waktunya sudah mau habis ya. Ini coba kita baca lagi. Tolong bacanya harus teliti, jeli ya. Isi 1 gayung sama dengan 4 gelas. Nah, sekarang gambar 1 gayung dan 1 gelas berarti sama dengan berapa gelas? 1 gayung dari berapa 4 gelas? Berarti kalau 1 gayung dan 1 gelas berarti ini sama dengan 5 gelas. Kalau 2 gayung berarti maaf 4. Oh iya betul. Berarti ini berapa? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ya. Nah, berapa banyak gelas yang diperlukan untuk menampung 3,5 gayung? Berapa? Jadi kalau 1 gayung 4 gelas, kalau 3 gayung berarti 3 kali 4 12, setengahnya 2, berarti berapa? Sama saja 3,5 kali 4, berarti ini 14 gelas. Gambar tersebut menunjukkan permen jeli tusuk dengan isi yang berbeda. Setiap tusuk terdiri dari beberapa buah permen jeli ya, kok jeli ya, dengan warna yang sama. 1 tusuk 3 permen dijual dengan harga 2.000 dan 1 tusuk isi 5 permen dijual dengan harga 3.000. Kita membeli 2 tusuk permen jeli isi 5 dan 5 tusuk jeli isi 3. Kita membayar dengan 2 lembar 10.000. Uang kembalian yang diterima kita berapa? Kita hitung. Jadi 1 tusuk isi 3 dijual dengan harga 2.000. Berarti kalau 2 tusuk isi kalau isi 5 di 3.000 berarti 2 isi 5 berarti 2 kali 3.000 berapa? 6.000 ditambah 5 kali 2. 5 kali 2 berarti 10.000. 10.000 tambah 6.000 berarti 16.000. Nah, jadi ini tadi harganya 16.000. Nah, sekarang kalau dia membayar dengan 2 lembar 10.000-an berarti 20.000. 20.000 kurang 16.000 berarti 4.000. Begitu ya. Soal berikutnya. Nah, soal nomor 10. Andi mempunyai uang 12.000. Ia ingin membeli permen jeli pada gambar untuk seperti pada gambar ini untuk adiknya, supaya kedua adiknya mendapatkan permen sama banyak, maka permen apa saja yang harus dibeli Adi? Pilihlah semua pilihan jawaban yang benar. Jadi, ini tadi masih
1 tusuk isi 3, masih sama tadi ya. Ini ya masih sama soalnya. Sekarang uangnya 12.000. Supaya kedua adiknya mendapatkan permen yang sama banyak. 6 tusuk masing-masing isi 3. Berapa? Isi 3 tadi berapa harganya? Isi 3 tadi 2.000. Berarti benar ya. 3 tusuk masing-masing isi 5. Dan 1 tusuk isi 3. 3 tusuk isi 5 berarti 3 tusuk isi 5 berarti 9.000. 1 tusuk isi 3 berarti 2.000. Nah, pas ya. 2 tusuk masing-masing isi 5. 6.000. 6.000, 3 tusuk isi 3. 6.000 dengan 6.000. Ya, pas ya. Ya. Lanjut. Selesai ini. Nomor 11. Gambar tersebut menunjukkan permen masih sama ya. Sunti mempunyai uang 20.000. Ia ingin menggunakan uang tersebut sebanyak-banyaknya untuk membeli permen dan membagikan kepada 6 orang temannya sama banyak. Permen apa yang harus dibeli Surti? Berikan alasanmu. Nah, adik-adik ya. Ini jawabannya tidak harus semuanya ya. Yang penting menjawab satu benar saja sudah benar ya. Apalagi kalau bisa lebih dari satu tentu bagus ya. Jadi di sini uang Surti 20.000. 20.000 itu harus bisa sama banyak. Berapa banyaknya? Misalnya ini yang isi 3 ya. Isi 3 tadi harganya 2.000. Berarti bisa 20.000 itu bisa. Kalau ininya misalnya 7, 14. Ininya 2 sudah 20.000 ya. Boleh misalnya ini ya. 7 apa namanya? Permen harus dibeli Surti. Surti siapa ini? Surti adalah 7 tusuk isi 3 permen dan 2 tusuk isi 5 permen. Karena ini 7 kali berapa? 2.000 tambah ya, ini ya. 2 kali 3.000 dengan 14.000 tambah 6.000 dengan 20.000.
Nah, tentu masih ada jawaban yang lain ya. Karena mengingat waktu, banyak jawaban yang benar ya. Tidak hanya satu. Setelah gambar tersebut merupakan papan pemutar. Cara memainkannya adalah dengan memutar papan. Setelah papan berhenti, jarum akan menunjuk salah satu bagian. Setelah papan tersebut diputar, papan warna apa yang paling mungkin ditunjuk oleh jarum? Jelaskan jawabanmu. Ya. Nah, ini lebarnya sama ya. Kalau sama berarti apa? Mana yang paling sering? Tidak ada, berarti semua memiliki kemungkinan yang sama untuk ditunjuk luasan karena setiap bagian memiliki ukuran yang sama. Oke, lanjut. Ini soal ini. Salah seorang anak mencoba memutar papan dengan arah berbeda. Tentukan warna papan yang paling mungkin ditunjuk jarum sesuai dengan arah papan. Gambar tersebut merupakan cara memainkannya. Salah seorang anak mencoba memutar papan dengan arah yang berbeda. Tentukan warna papan yang paling mungkin untuk ditunjuk jarum sesuai dengan arah putar. Nah, semua memiliki putar kiri kanan. Kanannya berarti apa? Merah. Kirinya juga merah. Enggak, oke lah ya. Nah, udah selesai ya. Apa ini selesai tes? Kalau diklik selesai tes, sama dengan tadi. Ya ini jawabannya benar apa salah lah ini. Nah, ya. Kemudian kalau ini diunduh tadi, ya. Ini kalau diunduh ini ya. Ini bisa diunduh. Ya. Ini unduhannya. Ya. Tapi kalau tidak unduh misalnya log out, maka akan kembali ke nah ini bisa lagi dicoba lagi, nanti bisa soalnya akan berganti lagi. Nah demikian juga kalau misalnya mau mencoba yang SMP, tinggal pilih ini yang SMP. Kalau yang SMA, SMK ya pilih yang SMA, SMK. Yang SMP, yang SMK ya ini misalnya. Ya. Lanjut. Ini SMA, SMK. Nah sama caranya. Nah kiranya mengingat waktu saya tidak akan cobakan yang SMA, SMK. Silakan nanti masing-masing untuk mencobanya. Nah kiranya demikian ya Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Demikianlah contoh bagaimana cara melakukan atau cara mencoba mengerjakan soal-soal AKM
kepada website yang disiapkan Kemdikbud, dari website Pusmenjar yang disiapkan oleh Kemdikbud. Nah, silakan nanti Bapak Ibu guru, Bapak Ibu selaku orang tua bisa menyarankan muridnya atau putra-putrinya untuk mencoba-coba mengerjakan soal-soal AKM, baik itu literasi maupun numerasi sesuai dengan jenjangnya. Terutama untuk tahun ini, karena tahun ini yang akan melaksanakan asesmen nasional itu nanti di bulan September, Oktober itu kelas 5, 11, 5, 8, dan 11. Berarti saat ini para siswa tersebut adalah para siswa yang duduk di kelas 4 SD, MI, sederajat, kemudian kelas 7 SMP, MTS atau sederajat, dan kelas 10 SMA, MA, SMK, MK, dan sederajat. Dimana nanti pada bulan Juli-Juli yang sekarang kelas 4, kelas 7, kelas 10 itu akan naik ke kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Sehingga di bulan September, Oktober nanti yang sekarang kelas 4, kelas 7, dan kelas 10 inilah yang nanti bulan September, Oktober akan mengikuti AKM atau asesmen kompetensi minimum termasuk atau asesmen nasional, karena tidak hanya AKM, kan asesmen nasional itu ada AKM, literasi dan numerasi, ada survei karakter, dan ada survei lingkungan belajar. Harapannya dengan melakukan mencoba mengerjakan soal sesuai dengan jenjangnya, ya tolong ya, yang SD ya kerjakan yang jenjang SD, yang SMP kerjakan jenjang SMP, yang SMA, SMK ya kerjakan yang jenjang SMA, SMK. Bapak Ibu guru paling tidak mencoba duluan supaya bisa membimbing putra-putrinya atau peserta didik. Nah, demikian juga Bapak Ibu selaku orang tua mencoba dulu supaya bisa membimbing putra-putrinya. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kehilafan. Namun tetap berharap mudah-mudahan sekali lagi ini bermanfaat. Baik untuk saya pribadi maupun untuk Bapak Ibu, adik-adik, dan untuk siapa saja yang memerlukan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.